Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Coach JY di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang virginitas di mata remaja. Nah, pada kesempatan kali ini, di episode kali ini saya tidak sendirian nih. Ya, saya tidak sendirian, saya sudah ditemani para remaja yang hebat. Nanti akan berbagi cerita sudut pandangnya tentang virginitas itu seperti apa. Oke, di sana sudah ada Mas Arif Sukaceng. Halo Mas Arif. Ya, Ya Mas Kaceng ya. ya, Halo Mas Kaceng dan yang di tengah ini ada Mbak Tika. Halo, selamat pagi Mbak Tika. Pagi juga Pak. Oke, sehat? Alhamdulillah. Ya, bersama Coach JJ di sini kita nanti akan berdiskusi ngobrolin ya. Ngobrol santai aja ya, jangan tegang, kita ngomong tentang virginitas. Nah, oke. Mas Kaceng, Mbak Tika, ini kan belakangan ini kita sering melihat tontonan di sosmed ataupun di TV dan sebagainya, itu banyak sekali yang viral-viral ya, pergaulan remaja yang mungkin terlalu bebas dan sebagainya. Lah, menurut sudut pandang dari Mas Arif, Mas Kaceng, ini pergaulan remaja yang sekarang itu yang seperti apa, Mas? Apakah sudah terlalu bebas-bebasnya atau bagaimana gitu, Mas? Kalau menurut saya itu sangat-sangat bebas. Sangat bebas. Iya, sangat bebas. Bahkan bisa dibilang kebebasan atau gimana, Mas? Ya kalau dibilang atau masih kebebasan wajar? masih ada batasannya sedikit. Jadi gitu. bebasnya itu bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi agak ada sedikit lah ibaratnya toleransi gitu. Oh gitu. Dari Mbak Tika, sudut pandang Mbak Tika, gaya pacaran atau pertemanan atau hubungan antar remaja itu, pergaulan remaja sekarang lah, itu menurut Mbak Tika seperti apa, Pak? Ini kalau menurut saya dalam penglihatan saya sehari-hari sendiri aja ya. Ya. Kalau saya sih pergaulan remaja saat ini tuh kayaknya ditentukan dari pergaulannya gitu. Pacarannya juga ditentukan dari pergaulannya. Kalau pergaulannya udah sama yang anak-anak kayak teman-temannya, masih teman sebaya? Ya teman sebaya ataupun yang lebih tua itu juga memungkinkan sekali sih terjadinya penyimpangan gitu. Oh gitu. Jadi menurut Mbak Tika, pergaulan remaja sebaya itu dipengaruhi oleh siapa pasangannya? Ya. Lebih tepatnya tuh kalau sekarang bilang tuh circle. Siapa circle-nya? Oh, siapa circle-nya ya. Oke. Kalau circle-nya positif yo bisa positif gitu ya. Kalau circle-nya negatif yo akan ke bawah ke sana gitu. Iya enggak pasti tapi kemungkinan besar. Iya, terpengaruh gitu kan, intinya terpengaruh circle yang ada gitu. Iya. Oh gitu. Jadi tergantung lingkungan yang ada gitu kalau menurut Mbak Tika. Tapi kan banyak sekali ya Mas Kaceng ya. Mas Kaceng kemarin di sosmed itu ada sebuah video yang lagi viral. Itu remaja melakukan hubungan gitu ya, melakukan hubungan itu di outdoor gitu, di luaran gitu, di depan toko dan sebagainya lah. Itu menurut Mas Kaceng salah tidak sih sebenarnya? Ya kalau menurut saya sih ya salah. Salah. Gitu. Lah terus fenomena ini kok bisa seperti ini? Kira-kira kenapa ini, Mas? Kenapa? Ya mungkin karena problem dalam dirinya sendiri ataupun ruang keluarga ataupun salah pergaulan. Kan itu. Kayak gitu. Oke ya, berarti ya banyak faktornya ya, berarti banyak faktor gitu. Nah, kalau ini Mas, kita berada di Indonesia ya, Mbak Tika, kita berada di Indonesia. Indonesia itu kan terkenal budaya timurnya. Oh iya. Dan nyuwun sewu, mohon maaf, di masyarakat kita keperawanan atau virginitas itu nilainya sangat-sangat tinggi sekali. Nah, ya kan? Nah, kalau pergaulan remaja kita itu sudah seperti yang kita lihat, yang kita tahu sekarang ini. Kemudian menurut Mbak Tika, nilai virginitas itu masih ada apa tidak? Kemudian sudut pandang dari Mbak Tika, virginitas itu yang seperti apa gitu? Kalau virginitas menurut saya itu sangat-sangat penting ya.
virginitas atau yang biasa orang-orang dengar itu keperawanan, itu menurut saya sendiri sebagai sudut pandang perempuan itu sangat-sangat penting. Sangat penting. Sangat penting sekali, apalagi virginitas saya sendiri seperti itu. Karena kan di zaman sekarang itu tuh nilai dari virginitas itu orang-orang seringkali menyepelekan. Kayak misalnya gini. Alah, zaman sekarang kalau masih virgin itu masih apa ya, yang dikatakan virgin itu kan definisi virgin itu tuh seperti apa sih, kan kita menyebutnya sendiri virgin itu masih adanya selaput darah mungkin ya. Oh gitu. Ada yang menyebut adanya selaput darah ataupun yang pernah berhubungan having sex. Ini mohon maaf aja ya. Ada yang berhubungan having sex atau yang selaput darahnya masih ada gitu. Kalau saya nilai dari virginitas itu yaitu tadi penting. Dan tapi yang disayangkan, sangat-sangat disayangkan sekali pada zaman yang kita sebut milenial seperti ini, itu wanita atau perempuan yang seusia saya ataupun yang lebih muda dari saya itu sudah kehilangan virginitas. Sudah kehilangan virginitas itu ya. Jadi kan sudut pandang mereka itu tuh menurut saya perlu adanya perbaikan gitu. Saya tidak bilang jelek ya, tapi itu perlu adanya perbaikan dari orang yang mungkin bisa memberikan sisi yang pengaruh positif seperti itu. Gitu. Jadi menurut Mbak Tika, virginitas itu sangat penting ya, sangat penting. Sangat penting sekali sih. Ya, terus menurut Mbak Tika sendiri, virgin itu yang seperti apa gitu ya? Yang masih ya nyun sewu dikatakan masih perawan itu yang seperti apa gitu? Sebelum saya tanya nanti dari sudut pandang kaum Adam ya, yang cowok ya, menurut Mbak Tika, perawan itu yang seperti apa gitu? Ya, perawan itu yang apakah yang belum pernah melakukan hubungan seksual ya, atau mungkin ada sudut pandang yang lain? Perawan itu kalau menurut saya ya seperti ini gitu kan? Ya mungkin nilai-nilai yang ada di masyarakat kita ya, nilai-nilai yang ada di masyarakat kita, gitu. Kalau ngomongin definisi virginitas atau keperawanan itu kan ada dua macam yang saya tadi bilang. Yang pertama itu yang orang-orang selaput sering selaput ya? darahnya itu robek atau yang semacamnya. Yang kedua itu yang belum pernah melakukan hubungan seksual apapun seperti apa ya, kalau zaman sekarang itu kan pacaran sendiri pernah pegang-pegang apa itu kan tidak menjamin pernah berhubungan seksual seperti itu. Oke, kalau Mas Kaceng, menurut sudut pandang Mas Kaceng, virgin itu yang seperti apa Mas? Dari sudut pandang laki-laki gitu kan. Mungkin kan pandangannya kan berbeda antara Mas Kaceng dengan Mbak Tika atau mungkin saya. Yang dimaksud perawan itu kan mungkin sudah berbeda. Kalau Mas Kaceng sendiri? Kalau virginitas itu lebih kayak melakukan hubungan mantap-mantap. Oh gitu ya, berarti yang sudah melakukan hubungan mantap-mantap berarti sudah tidak perawan. Nah gitu. Itu betul. Itu kalau menurut pandangan saya sendiri. Gitu. Berarti kan kalau boleh saya menyimpulkan, saya boleh menangkap bahwasanya kalau menurut Mbak Tika maupun Mbak Kaceng itu kan Mas Kaceng. Masih kilo Mas itu. Iya. Mbak Tika dan Mas Kaceng, kalau saya boleh menyimpulkan bahwasanya kan Yun Sewu panjenengan hanya menganggap virginitas itu robeknya selaput darah. Iya. Ditandai dengan pecahnya atau robeknya selaput darah. Sebenarnya tidak seperti itu sih, Pak. Nah seperti apa? Ya. Yang robeknya selaput darah itu kan setiap perempuan juga tidak setiap perempuan itu kan juga memiliki selaput darah. Nah, robeknya selaput darah itu kan juga ada berbagai macam faktor gitu. Kalau robeknya itu misal kecelakaan itu kan juga masih bisa dikatakan perawan kalau menurut saya. Oh gitu. Oke ya. Nah sebenarnya ada sebuah semacam pandangan Mas. Termasuk saya Mas. Virgin itu sebenarnya bukan hanya sebuah robeknya sebuah selaput darah Mas. Atau tadi yang dikatakan Mbak Tika misalnya itu kan kalau selaput darah ya pecah atau robek itu bisa karena banyak faktor, misalnya kita berolahraga dan sebagainya, itu sebenarnya bisa. Tapi kalau menurut saya virginitas itu adalah sebuah kesucian Mas, Mbak ya, sebuah kesucian. Maka sebuah kesucian itu kan tidak hanya berbicara tentang
robeknya selaput darah atau misfi dari sisi cewek, ya kan? Cowok pun kan bisa dikatakan masih virgin apa tidak? Masih. Kan gitu kan? Kalau saya masih. Maka saya memandangi seperti ini, virgin itu adalah sebuah kesucian, berarti kan kita bentengi dengan pergaulan. Kalau pergaulannya kita sudah nggak jelas tadi, berani pegang tangan, berpelukan dan sebagainya, kalau menurut saya pribadi itu sudah bisa dikatakan tidak perawan. Virgin, kembali ke maknanya, virgin adalah sebuah kesucian, bukan karena selaput darah. Itu sih kalau menurut saya, Mas, gitu ya. Jadi mungkin ya ini adalah sebuah pandangan yang berbeda kan menurut saya. Mungkin kalau Mbak Tika tadi kan oke, seperti itu kan, tandai dengan selaput darah, robeknya selaput darah, pecahan selaput darah. Tapi yang dikatakan Mbak Tika itu tadi juga benar, Mas. Mbak, itu memang benar dalam arti selaput darah pecah karena olahraga itu kan bisa ya? Bisa. Kemudian tipikal selaput darah itu kan berbeda-beda antara cewek satu dengan cewek lain. Ya benar kan? Ya. Ada yang rongganya besar, ada yang rongganya kecil, kan gitu kan? Lah ini tipikalnya kan itu berbeda kan itu. Iya kan gitu kan? Iya. Makanya kok jadi mikir cari inspirasi. Makanya kan gini, kita sebenarnya salah kaprah tentang keperawanan itu. Bahkan ya, nyuwun sewu. Ada sebuah kasus, ya mungkin di kisaran kita lah, gitu kan, malam pertama nih, suami istri malam pertama, tidak sudah melakukan hubungan, kemudian si ceweknya ini itu tidak mengalami perdarahan. Lah sekonyong-konyong si cowok ini dan keluarganya itu menghakimi cewek ini, istrinya ini, bahwasanya cewek ini sudah tidak perawan. Nah ini kan kadang-kala salah, kan gitu kan? Tidak fair ya Pak? Tidak fair. Untuk kita sendiri sebagai perempuan. Iya betul, sebagai seorang perempuan itu tidak fair, itu tidak adil gitu kan? Kok yang dituntut kok hanya seorang perempuan, seorang wanita harus mengeluarkan darah di malam pertama. Padahal seperti yang kita bilang tadi, selaput darah itu sangat-sangat variatif gitu. Ketika si cewek ini melakukan hubungan seksual ya nyuwun sewu, itu sudah siap, sudah panas dan sebagainya, kan bisa jadi tidak akan mengeluarkan darah saat pertama. Tergantung lebar kecilnya selaput darah tadi, rongganya seperti apa, ketebalannya seperti apa. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan saya nih sebagai cowok pada cewek, cara melihat keperawanan itu kan berarti kan kita harus kayak ngecek dulu apa gimana itu? Lah ini nggak tahu. Sebentar. Ini ya Mas. Mas Keceng ya. Iya. Ini. Panjenengan itu kan kalau mau melihat cewek dari keperawanan itu sebelum nikah gitu maksudnya atau seperti apa? Iya, misalkan kita mau nikah ya. Terus kan gimana cara ngelihat cewek itu perawan apa tidak atau enggak? Itu kan kayak bingung gitu ngeceknya gimana. Kalian berdua nih ya, misal sudah berhubungan beberapa minggu atau beberapa bulan atau bahkan ada yang bertahun-tahun pacaran. Kenapa enggak tanya gitu? Kenapa enggak tanya? Kan punya mulut. Nah, ini benar. Biasanya itu kan cewek pemalu. Ya benar. Ini benar. Ini dari sisi perempuan. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya, ya kan? Ini sudah istilahnya berpacaran ya, sudah agak lama kan gitu kan. Kenapa enggak ada obrolan seperti itu? Yang diobrolin itu apa? Obrolan hubungan biasa. Kan harusnya ada komunikasi ya. Kemudian kamu sudah pernah melakukan hubungan seks dengan, mohon maaf misalnya ada mantan atau apa, sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan mantan apa belum, kan gitu. Nah jadi jangan menjudge saat sudah nikah kan itu gitu kan. Sudah sangat terlambat. Sudah sangat terlambat. Kamu kok nggak berdarah, kamu sudah pernah melakukan sama si A, si B, si C. Lah itu berarti sebuah ketidakadilan kalau seperti itu. Maka ini dari sudut remaja harus kita benahi ya. Kalau menurut saya pribadi kembali lagi, virginitas itu
berarti sebuah pergaulan ya, sebuah pergaulan. Kalau memang pergaulannya ini sudah kebablasan, dalam arti sudah berani melakukan, kalau saya membatasi keperawanan loh ya, membatasi keperawanan. Kalau sudah berani pegangan tangan, pelukan dengan bukan muhrimnya, ya mohon maaf bukan muhrimnya atau pasangan atau pacarnya, itu kalau menurut saya berarti sudah tidak perawan. Kembali lagi, perawan itu bukan hanya pecahnya selaput darah, itu versi saya. Kalau misalkan kita jalan-jalan pegangan tangan, serak perawan nanti. Nah, berarti kan kembali lagi makna dari virgin itu kan kesucian. Lah itu apakah masih suci? Yo, kalau nah, ya kan walaupun ya nyun sewu, kembali lagi pergaulan sekarang remaja misalnya pacaran, orang gandengan tangan, orang pelukan iki yo sepok kan itu tidak asik kan gitu kan, hambar kan gitu kan. Nah, gitu apa Mbak Tika? Ya boleh juga sih Pak, tapi Boleh sih. belum tepat. Oh, belum tepat ya. Sebagai generasi milenial ini. Iya. Oke. Berarti masih ada batasannya lagi ya, masih ada batasannya lagi. Bolehlah gandengan gitu kan berarti. Boleh lah kalau gitu. yang normal-normal itu boleh. Kalau yang suatu yang mengakibatkan timbulnya apa ya? Timbulnya hormon meningkat itu. Hasrat seksual meningkat gitu kan. Oke. Kalau menurut saya kalau cuma pegangan tangan aja ya biasa ya. Biasa. Menurutku pandangan kita ya. Nah, kadang kala kan enggak gitu Mbak Mas. Pegang tangan kalau kita sudah pacaran, sudah punya rasa kan kadang kala rasanya kan berbeda dengan orang yang tidak punya rasa. Nafsu itu ya menurutku, nafsu itu. Itu disalahkan Gitu. siapa kalau seperti itu? Ya dua-duanya. Dua-duanya. Enggak kan dalam arti kadang kala kan gitu Mas. Apalagi ya nyun sewu. Berarti kan pegang tangan masih boleh. Normal sih menurut saya. Normal. Berarti asalkan tidak ke apa ya, ke ranah misalnya finger gitu kan, main-main finger, kemudian sudah petting dan sebagainya ya. Nah ini kan berarti itu sudah salah gitu kan. Berarti pegangan tangan masih sah. Boleh sih enggak sah tapi boleh. Boleh ya. Boleh. Pegangan tangan boleh. Boleh. Pegang. Berarti tahu batas-batasannya ya. Benar, tahu batasannya. Tapi mari kita benahi persepsi Mas. Kalau menurut saya sih, kalau Mbak Tika setuju nggak sih dengan stigma virgin ya berarti selaput darah? Enggak setuju. Kalau Mas Kaceng? Kalau saya masih virgin berarti masih utuhnya selaput darah. Setuju deh? Kalau aku setuju. Kalau di sini terjadi keadilan tidak kira-kira? Enggak fair. Enggak fair ya. Dari sisi perempuan ya, berarti itu tidak fair ya. Alasannya apa, Mbak? Alasannya tadi Mas Kaceng bilang yang perawan itu mesti ada selaput darahnya. Enggak mesti. Selaput darah pasti ada. Cuma robek atau belumnya. Maksudnya selaput darah masih utuh itu masih perawan gitu maksudnya. Iya, benar kan? Ya perawan masih utuhnya selaput darah, belum robeknya selaput darah. Itu menurut pandangan dari Mas Kaceng. Kalau menurut saya itu. Iya, kan setiap orang berbeda pendapat kan. Punya pendapatnya masing-masing gitu ya. Iya, oke. Saya menghargai itu sih. Kalau menurut saya seorang perempuan yang masih memiliki selaput darah yang utuh itu belum bisa dikatakan masih perawan atau masih perawan gitu. Orang yang bisa dikatakan masih perawan itu ya tadi yang bilang sama Pak. Kesucian itu tadi ya. Kesuciannya itu masih terjaga apa tidak? Gitu. Tapi kalau menurut pandangan Islam kan tidak boleh namanya berpacaran kayak gitu kan. Lah makanya itu dibentengi ya. Lah iya, untuk menjaga virginitas, untuk menjaga kesucian tadi maka dibentengi dengan tidak pacaran. Tapi kan yang namanya remaja itu kan ibaratnya makhluk sosial kan, pengen taunya itu kan lebih gede, lebih besar kan gitu kan, penasarannya mosok sih urip ning donya ora meh pacaran kan ngono ya kan gitu. Kalau sudut pandang agama ya kita kan ya itu sebuah keyakinan kan gitu, sebuah kepercayaan. Tidak semua masyarakat itu kan beragama Islam seperti itu. Jadi kita kalau meyakinkan lewat agama itu kurang tepat. Nah, ya karena keyakinan masing-masing berbeda ya, keyakinan berbeda. Jadi Mbak Tika ini kan sudah apa ya? Sudut pandangnya
terbuka. Dalam arti perawan itu tidak hanya sekedar pecahnya selaput darah, robeknya selaput darah, tapi menjaga sebuah kesucian tadi ya dari pergaulannya, rangkul sana sini apa tidak, kemudian ya cipika-cipiki dengan semua lawan jenis atau tidak gitu kan, gitu. Soalnya saya tanya gini Mas, kalau Mas Keceng tadi menuntut pasangan saya harus masih utuh selaput darahnya, saya sebalik. Ketika saya tanya kepada cewek, kalau ceweknya mempertanyakan, Mas kamu sudah pernah melakukan onani apa belum? Ya. Ya kan? Berat kan? Kan perlu dipertanyakan. Berat kan? Iya sih. Berat kan? Nah makanya ini kadang-kala kita harus berpikir apa ya, harus adil gitu kan. Kadang-kala sejelek-jeleknya cowok Mas, bener ya? Sejahat-jahatnya, seopo lah namanya ya, sejahat-jahatnya cowok pasti punya keinginan untuk mendapatkan pasangan yang utuh, masih utuh, selaput darahnya masih utuh, bener nggak? Bener. Tapi ketika cewek ini menuntut hal yang sama, kira-kira cewek ini bakal dapat pasangan tidak? Susah kan? Susah jawab kan? Karena apa? Selama ini loh perempuan yang mendapatkan ketidakadilan. Yang dituntut hanya perempuan aja. Iya, yang dituntut hanya perempuan. Perempuan harus begini. Padahal cowoknya, ya saya sih cowok ya, tapi saya juga membela kaum cewek gitu. Ini mari kita benahi gitu ya. Paradigma ini kita benahi, stigma ini kita jauhkan gitu kan. Sekali lagi, kita jangan hanya menuntut gitu kan, tapi kita tidak bisa melakukan. Itu yang Mbak Tika ya. Karena apa? Ketika itu dibalik, ditanyakan kepada diri kita sendiri, kita bisa menjawab apa gitu. Tadi misalnya Mas Arif ditanya, lah Mas Arif, Mas Kaceng masih virgin enggak? Sudah pernah melakukan onani tidak? Onani. Ya kan? Sering melakukan coli tidak? Coli. Iya kan? Ini susah kan, itu padahal sebuah keperawanan juga ya kan. Maka yuk kita teman-teman remaja kita berpikir positif. Virgin itu ya tidak hanya selaput darah, tapi bagaimana menjaga diri kita gitu ya, terutama seorang perempuan, seorang wanita, seorang cewek, bagaimana menjaga kesucian diri kita kan gitu kan. Sekarang kan Mas Arif, mungkin Mas Keceng ini kan juga sering melihat atau mendengar, apalagi tadi di kampus ya Mas ya. Iya. Di kampus itu kan belum tentu dewasa semua sih, masih remaja banyak ya, masih remaja ya, hitungannya kan masih remaja kan. Semester 2 kayaknya salah. Usia remaja itu jangkauannya bisa sampai berapa ini? Bisa 12 sampai 22 kan gitu kan. Banyak sekali sih, tinggal kita bergantung ke WHO atau apa. Kan kebanyakan dari anak kuliahan itu kan 18 19 itu kan masih ada. Iya. Ya kan usia segitu kan. Lah itu kan juga masih masih dikatakan remaja juga gitu. Ya, itu masih dikatakan remaja. Lah pergaulannya misalnya ini di kampus. Apalagi sudah nyandang anak kampus ya, nyandang anak kampus. Kadang-kala kan pergaulannya lebih berani lagi. Pergaulannya ketika pacaran, nyandang pacaran itu kan tindakannya atau apa ya, tingkah lakunya, pergaulannya itu kan lebih berani lagi. Kalau mungkin anak SD pacaran, pegangan tangan tadi kelasnya segitu. Tingkat SMP, SMA mungkin pelukan sudah berani. Kalau tingkat kampus, mohon maaf ya, mungkin kan pegang sekwilda dan sebagainya kan sudah mulai ya, mulai kissing, kemudian necking, kemudian raba sanari sini kan, itu kan juga sudah mulai berani kan, mungkin seperti itu. Apakah itu bisa dikatakan virgin kan itu? Ya kalau sampai mengena alat V-nya itu ya udah enggak. Nah gitu kan ya. Jadi ini yuk kita sepakat ya, kita sepakat. Iya. Virgin itu tidak hanya pecahnya atau utuhnya ya, bukan masih utuhnya selaput darah. Sepakat nggak? Iya, tidak selalu ngomongin tentang selaput darah. Oke, virginitas berarti tidak selalu ngomongin tentang selaput darah. Kalau aku habis dengar kayak gitu, maksudnya jadi setuju, maksudnya nggak cuma itu aja.
Ya, jadi virginitas itu adalah sebuah kesucian secara keseluruhan, Iya sih. yang harus dijaga oleh baik perempuan maupun Laki-laki. Tidak semata-mata virgin itu yo kewajibannya perempuan kudu dijogo nanti setelah menikah, kan gitu kan. Iya. Tapi seorang cowok pun harus bisa menjaga. Yo kalau emang nggak disebut perawan yo perjaga kan. Tapi kan sebuah kesuciannya. Tidak menodai bahasanya ya. Tidak merusak kesucian dari pasangannya. Tapi kalau Kan menurut saya kayak misalkan yang membenarkan lah ibaratnya mengasih ilmu kepada kita kan orang tua biasanya. Lah misalkan dari didikan orang tuanya itu kepada anaknya itu nggak ngajarin tentang kayak gitu misalkan. Jadi kayak anak broken home kayak gitu. Jadi akhlaknya itu minim banget sehingga nggak kurangnya pengetahuan kayak gitu. Kalau misalkan kita ngasih tahu kayak gitu bagus gak sih? Ya selagi kalau menurut saya ya. Nah ini adalah bagian dari salah satu edukasi Mas. Kita ngobrol di situ. Nah sebenarnya orang tua itu Yun Sewu itu sudah memberikan rambu-rambu yang jelas Mas. Keras sebenarnya Mas. Kalau menurut saya ya orang tua yang dulu itu pasti mengatakan ora elok. Bener nggak? Pernah nggak? Kamu melakukan apa? Kemudian orang tua berkomentar, iku ora elok. Pernah mendapat seperti itu nggak? Ya, sering. Sering ya. Namun kelemahannya apa, Mas? Kelemahannya adalah di sini orang tua belum menjelaskan, menerangkan gitu loh. Ora eloke kenapa gitu loh. Alasannya apa? Karena anak sekarang ya nggak mau kalau hanya dikatakan ra elok tanpa alasan. Mereka pasti menuntut. Lah nopo kan gitu kan. Nah, maka ini juga peranan penting bagi orang tua untuk bisa menyampaikan ke anak-anaknya, memberikan alasan, memberikan edukasi yang benar, memberikan informasi. Iya, betul. Ya, memberikan informasi sejak dini, memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab. Sehingga anak tadi tidak mencari informasi di luaran sana yang kurang benar. Malah nanti kita mencarinya di internet, di link-link seperti yang Mas Kaceng biasa lakukan. Ya, banyak sekali ya link-linknya itu kan. Lah itu kan malah salah kan gitu kan. Jadi carilah informasi yang benar gitu. Dari teman pun ya teman yang benar ya. Dalam arti bukan malah menjuruskan. Aku pernah lo delok kain yang link kain kan. Lah itu kan malah kurang pas. Gitu sih Mas kalau menurut saya. Oke, mungkin ini karena keterbatasan waktu dari Mas Kaceng dan Mbak Tika ya. Hanya sebentar sekali ya Pak ini. Ya mungkin pesan dari Mbak Tika ke remaja apa ya? Karena sebenarnya masih banyak sekali mitos-mitos tentang keperawanan ya, masih banyak sekali tentang mitos-mitos keperawanan. Tapi kita insya Allah sambung di episode selanjutnya ya, season 2. Silakan mungkin ada pesan untuk para remaja yang ada di luaran sana, bagaimana sih untuk menjaga virginitas, atau mungkin kasih pengertian lagi virginitas itu sebenarnya apa gitu. Mungkin dari Mbak Tika terlebih dahulu. Oke, silakan. Kalau dari saya itu buat teman-teman cewek khususnya ya perempuan. Virginitas itu tidak selamanya selap udara itu masih ada. Ataupun mungkin kalau yang sudah tidak memiliki selap udara atau selap udaranya sudah pecah seperti itu dikarenakan hal yang tidak kita mau sendiri. Betul. Atau bisa juga kita mendapat perilaku yang tidak kita inginkan dari seseorang yang menyebabkan selap udara pecah atau biasa disebut itu apa? Tumor pemerkosaan itu kan enggak yang kita inginkan. Nah, jadi itu teman-teman itu jangan sedih gitu. Kita tuh tetap berharga sebagai perempuan. Jadi hargai diri kita yang dirinya masih suci itu masih perawan gitu. Apresiasilah diri kita dengan tetap menjaga keperawanan itu sampai kita memberikan pada orang yang tepat gitu. Jadi sekali lagi kita sebagai perempuan itu kita berharga, masih sangat-sangat berharga. Untuk yang sudah hilaf atau seperti apa, ayolah sadar seperti itu. Gitu sih. Terima kasih Mbak Tika. Kemudian untuk Mas Arief, kalau menurut saya sih untuk para kaum Adam remaja. Kaum Adam apa untuk kaum cewek ini? Ya, kaum Adam mungkin pesan untuk kaum Adam supaya apa, kemudian untuk cewek juga seperti apa. Kalau
kepada kaum Adam sih kalau bisa jagalah cewek itu sebaik mungkin. Kalau misalkan dia menyeleweng, tolong diluruskan lagi. Terutama untuk kaum laki-laki jangan cokli ya. Guys, aja cokli penting. Ya enggak apa-apa untuk kesehatan, Mas. Nah, itu buat kesehatan. Mas soalnya nak cokli malah kesel, Mas. Cari nih luar. Nikah aja langsung itu solusi terus. Iya, oke. Baik, terima kasih Mbak Tika, terima kasih Mas Arif Sukeceng, ya lebih terkenal Mas Kecengnya. Dan teman-teman remaja, sobat Suara Corner yang ada di luaran sana, ingat virginitas tidak hanya tidak hanya berkenaan dengan robeknya selaput darah atau utuhnya selaput darah, tapi bagaimana kita bisa menjaga diri kita sebaik mungkin sampai ketemu dengan orang yang tepat, gitu ya Mbak Tika, Mas Keceng. Jadi yuk jaga pasanganmu dengan baik, jaga virginitasmu dengan baik. Terima kasih, saya Ko JJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.